Kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kayak biasa ada saya Ditan Sudiro dan ada rekan saya. Masih ada Nuka Azita juga di Sekarang sini. kita berdua aja ya. Sekarang udah berdua lagi balik. Udah nggak ada lagi tuh Upin Ipin. Iya. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang eksotisnya ikan hias dan ikan cupang gitu Iya, kan. apalagi tadi udah mau ada kontesnya juga kan ikan cupang. Tadi udah kita bredelin abis deh tuh. Gimana sih ikan cupang yang bagus ya kan? Tadi udah kita bahas semuanya. Iya. Sekarang kita akan melihat eksotisnya wisata Indonesia. Wih, lagi-lagi kita akan mengajak kalian untuk Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia, ajak jalan-jalan kalian secara daring dulu ya. Abis ini siapa tahu bisa beneran kita ada di sana. Jalan-jalan ya. Yang pertama ini saya mau ngebahas tentang Pulau Biawak. Ini sebenarnya serius. Kamu ngomongin diri sendiri sih? Enggak. Oh, enggak. Ini sebenarnya sama, kurang lebih sama lah sama Pulau Komodo gitu kan. Ini kalau di Pulau Biawak kita bisa melihat hewan biawak berkeliaran secara bebas. Serta berbagai jenis burung dan juga ikan. Nah, pulaunya sendiri berada di Indramayu, Jawa Barat. Dan pulau ini memiliki pemandangan indah berupa gugusan terumbu karang. Wow, terumbu karang buat pasti diving. cantik banget. Nah, dari Indramayu kita sekarang ke Jawa Tengah. Ini ada Gumuk Pasir Parangkusumo. Udah pernah ke sana? Belum gua, lu udah? Udah. Sombong sekali. Udah. Ini yang bentuknya ini ya, yang kayak Gurun pasirnya Iya, gurun pasir. Indonesia lah ini ya bisa dibilang. Karena berseluncur di atas pasir dengan papan kayu itu bisa banget buat kalian main. Dan kalian juga bisa berkunjung ke Bukit Pasir yang berlokasi di dekat Pantai Parangkusumo. Jadi memang sebelah-sebelahan. ya dari pantai ya. Gak Oke. jauh. Dan selanjutnya ada yang namanya Pantai Pombo. Destinasi wisata satu ini berada di bagian timur Indonesia, yakni di Ambon, Pulau Maluku. Sudah. Udah ke sana. Udah. Nanti dulu. Udah penasaran. Gue cerita dulu dong. Keunikan pulau ini adalah adanya burung dara dua warna yang menjadi hewan khas daerah tersebut. Selain itu ada juga terumbu karang yang masih asli dengan warna-warna cerah yang menakjubkan. Terus waktu itu lu di sana ngapain aja? Itu tuh pulau kecil, pulau tidak berpenghuni. Ya, jadi kalau kita mau ke Pulau Pombo ini kita harus nyebrang dulu dari, aku lupa namanya. Ada penyeberangan di sana. Jadi ada Pulau Pombo, pulau apa. Yang paling lo inget di sana apa? Pulau Pombo? Ya, snorkeling di sana sih memang enak ya. Bagus banget ya? Tapi kalau datang ke sana jangan menjelang sore ya guys. Kenapa? Karena kan itu pulau tidak berpenghuni. Oh, itunya lautnya tinggi ya? Apa? Bukan, Airnya juga ya kan tinggi. udah krik-krik kayak hutan Oh kecil iya, serem aja. juga ya, gue lupa. Kan kayak udah hutan kecil aja ya, Bo. Jadi takutnya kan ada Siap. suara-suara yang tidak kita ingin dengar. Next. Ada Danau Kakaban. Nah, ini danau yang terletak di Pulau Kakaban, Kalimantan Timur. Ini sangatlah menarik untuk dikunjungi karena banyak ubur-ubur di sana katanya. Dan kabarnya sih ada 4 jenis ubur-ubur. Dan yang uniknya lagi, ubur-ubur di sini hidup di air laut campur tawar serta memiliki karakteristik unik yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Oke, dan gak ketinggalan selanjutnya ada yang namanya Tebing Lamreh. Jadi daya tarik wisata yang berada di daerah istimewa Aceh ini adalah dengan adanya batu karang alami. Gak cuma itu aja, jika kita berjalan ke area tebing, maka kita akan disuguhkan dengan pemandangan dari Pulau Weh. Saya bercita-cita, gue pengen banget ke Pulau Weh. Iya, gue juga belum. Karena katanya Pulau Weh itu masih, udah banyak wisatawan, udah banyak pariwisata, tapi masih belum terjamah. Iya, masih sepi. Banyak bule-bule gitu-gitu, cuma masih belum terjamah. Iya benar, gue juga Pengen penasaran. banget gue ke Pulau Weh. Oke, benar penasaran. Nah, selanjutnya ada air terjun Laguna. Nah, walaupun berada di tempat terpencil di tengah hutan pinus Pulau Sumatera ini ya, tapi air terjun Laguna ini indahnya banget guys. Dan tempat ini dikelilingi oleh banyak tanaman dengan berbagai macam hewan seperti burung, kupu-kupu dan juga banyak lagi hewan-hewan lainnya bisa kalian jumpai di sana. Oke, dan selanjutnya ini ada yang namanya Ngarai Beji Guang. Tempat wisata yang memiliki nama lain Ngarai Tersembunyi Beji Guang. Ini letaknya dekat dengan Pasar Sukawati, Bali. Saya baru tahu. Nama mak gue disebut Siapa? Juang. Sukawati. Mak gue namanya disebut-sebut. Oke. Mak gimana sih lu, Mak? Aduh, nama lu. Ini meski memiliki keindahan yang luar biasa, tetapi Ngarai Beji Guang ini belum banyak diketahui wisatawan. Oh ya? Gue juga belum tahu, padahal gue kemarin ke Sukawati. Namanya juga baru dengar sih aku. Padahal wisata ini sangatlah indah dan airnya yang jernih, ini bisa membuat hati menjadi tenang. Ih, kayaknya healing banget tuh ya, bisa di Healing. sana ya. Terus selanjutnya ada Taman Edelweiss. Nah, ini mungkin kalian sudah banyak yang tahu ya dan mendengar terus menyaksikan juga keindahan Gunung Bromo.
Nah, kalau di sana tuh tapi belum banyak juga nih kalau kalian pergi sedikit lebih jauh dari lokasi tersebut, maka kalian akan disuguhkan dengan Taman Bunga Edelweiss yang cantik dikelilingi pemandangan pegunungan yang eksotis pastinya. Dan selain itu kalian bisa dapat melihat hamparan Edelweiss, pengunjung juga bisa dapat menikmati pesona matahari terbit bila di waktu yang tepat. Nah, bagi kalian yang belum tahu, Taman Edelweiss ini adanya di Gunung Pananjakan, Wonokitri, Pasuruan, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oke, dan selanjutnya ada yang namanya Tebing Citatah ya. Ini lokasinya ada di Padalarang, Bandung. Tebing Citatah ini berada dekat dengan Gua Pawon dan juga Stone Garden yang cukup populer. Meskipun sebenarnya mereka berdekatan, tetapi belum banyak orang yang mengetahuinya. Karena kita harus jadi pemanjat tebing tersertifikasi dulu kalau ingin. Iya, makanya kalau lo mau coba memanjat tebingnya gitu harus ada sertifikasinya dulu. Karena bukan tanpa alasan. Karena kabarnya dulu tempat itu dijadikan tempat latihan untuk para tentara gitulah. Jadi bukan untuk publik, bukan untuk umum. Oke, selanjutnya ada Danau Edinburgh. Nah, ini nggak seperti danau pada umumnya yang memang memiliki akses jalan yang mudah. Tapi kalau menuju Danau Edinburgh ini sulit dan lokasinya berada di tengah pegunungan Jaya Wijaya. Itu dia, selain itu danau ini juga terbilang misterius katanya Lotan. Karena airnya yang kadang meluap tapi kadang bisa kering di waktu lain. Waduh. Nah, bahkan kabarnya beberapa pendaki yang sempat melewati Danau Edinburgh ini mengaku melihat angsa hitam. Dan hal yang terbilang unik lainnya adalah karena ketinggian dan atmosfer di area Danau Edinburgh ini tidaklah cocok untuk habitat angsa hitam. Tapi di sana ada. Udah jangan dibahas bisa. Jangan dibahas. Ini serem tahu. Ya, kayaknya ada misteri-misterinya gitu ya. Nggak tahu, itu serem. Tapi jelas di salah satu lagi di Gunung Jaya Wijaya itu juga ada, itu Papua. Itu ada anjing lokal. Anjing lokalnya itu cara gonggongnya beda. Nggak kayak guk gitu. Itu aja tadi angsa hitam tuh aneh loh bagi aku. Kalau anjing lokal nggak aneh, emang ada. Iya, kalau anjing lokal di kaki gunungnya. Ketahuan. Ini angsa hitam. Itu anjing itu yang kalau dilihat dari kalau sama ilmuwan dilihat itu sama kayak anjing yang ada di Australia. Jadi kayak kepisah dulu. Gitu, unik banget sih sebenarnya. Ya memang banyak misterinya lah ya mungkin di Danau Edinburgh. Anjing itu tidak menggonggong, dia kayak bernyanyi suaranya. Ya entahlah, pokoknya kayak bernyanyi pokoknya. Kita kan bukan anjing, gak bisa nyontohin. Nah, gimana sih Tom? Ya itu tadi kita sudah bahas sedikit potongan-potongan dari Wonderful Indonesia di berbagai provinsi dan daerah ya. Benar juga, dan di Hai Indonesia kali ini kita juga udah mengkupas tuntas ikan cupang dan ikan hias lainnya. Nah, sekarang pilihan kepada Anda untuk memelihara ikan mana. Sekarang udah gak ada pertanyaan kan tentang ikan, udah ketanya semua tadi, udah ada pakar-pakarnya. Udah tahu. Udah tahu sekarang ya. Jadinya. Oke, dan gak ketinggalan kita juga masih di tengah-tengah masa pandemi, jadi jangan lupa untuk mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan membatasi makan bersama. Kalau mau hidup bersama disahkan dulu. Jangan buffalo gatheringnya nggak baik ya. Oke, kalau kayak gitu Nuka Zita dan tim yang broadcast hari ini juga pamit undur diri ya. Dita Sudiro juga pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi on another episode of Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di mata milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye-bye.